warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduce. My name is Fasha Nabila. NIM S1D022136 from 3F class. Students of English Education, Faculty of Teacher Training and Education, University of Mataram. So in this nice occasion, I will talk about morphology. Okay, for this presentation, I have 4 table of contents. The first content is definition or what is morphology. The second is morphemes. Third is word and the word structure. And the last is word formation process. Okay, for the first content is what is morphology or definition or morphology. Okay, what is morphology? Morphology is the study of structure and the formation words in a language. It examines how words are built from smallest unit called morphemes, which are the smallest units of meaning. Morphology explores the rules and the patterns governing the formation of words, including prefix, suffix, and root words. Okay, for the example, let's take the word unhappiness. In this word, un is a prefix that means note. Happy is the root word, and the ness is a suffix indicating a state of quality. So combining them, which mean opposite of happiness, atau artinya tidak bahagia. Okay, the second content is morphemes. Morphology from the smallest units called morphemes. So what is morphemes? Okay, morphemes are the smallest units of meaning in a language. They can be words or parts of words, such as prefix, suffix, and root words. Morphemes combine to form words and contribute to the overall meaning of these words. Morphemes help in analyzing and comprehending the structure of words. So, there are 4 classifications of morphemes. The first is free morphemes atau morfem bebas. Nah, aku jelasinnya pakai bahasa Indonesia ya. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata dan membawa makna. Jadi dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan kata lain. Contohnya adalah cat and run. Disebut free morphemes karena keduanya adalah kata-kata yang memiliki makna yang jelas. Jadi cat ya kucing, run adalah lari. Tidak terikat dengan kata lain dan memiliki makna yang jelas. Oke. Klasifikasi morfem yang kedua adalah bound morphemes. Nah, bound morphemes ini adalah morfem yang terikat. Bagaimana menyebutnya morfem yang terikat? Karena morfem ini kebalikan dari free morphemes. Dia tidak bebas dan harus terikat dengan morfem lain. Jadi morfem ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus terikat dengan morfem lain. Nah, klasifikasi morfem yang kedua adalah bound morphemes atau morphemes yang terikat. Kenapa menyebutnya morphemes yang terikat? Karena morphemes ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus terikat dengan morfem lain. Jadi morfem ini adalah kebalikan dari free morphemes. Jadi dia harus terikat dengan morfem lain. Contohnya seperti dalam prefix. Prefix itu awalan, yaitu dalam kata unhappy. Nah, dia harus terikat dengan kata happy. Morfemnya di sini adalah kata un. Dia harus terikat dengan kata happy untuk membentuk suatu kata dan memiliki arti, yaitu tidak bahagia.
Contoh yang kedua dalam suffix atau akhiran, yaitu dalam kata playing. Suffixnya di sini atau morfemsnya di sini adalah kata ing yang terikat dengan kata play. Begitu. Nah, klasifikasi yang ketiga adalah derivational morphemes. Derivational morphemes adalah penciptaan kata baru dengan makna yang berbeda dan kelas kata yang berbeda juga. Seperti contohnya begini. Menambahkan morfem R pada kata teach. Teach yaitu mengajar. Dan ditambahkan R sebagai suffixnya menjadi teacher. Jadi artinya udah beda nih, teacher sama teach. Teach artinya mengajar dan teacher artinya pengajar atau guru. Seperti itu. Nah, yang terakhir klasifikasi dari morphemes adalah inflectional morphemes. Nah, inflectional morphemes adalah pemberian informasi tata bahasa tambahan tanpa mengubah makna dasar kata. Seperti derivational morphemes, tapi dia tidak menambahkan makna. Dia hanya menambahkan kata tapi tidak mengubah makna dari kata tersebut. Contohnya adalah menambahkan kata s pada kata cat hingga membentuk kata tersebut menjadi jamak atau lebih dari satu. Contohnya cat ditambahkan s menjadi cats. Jadi kucing-kucing. Kalau cat kucing satu kucing, kalau cats beberapa kucing. Jadi dia menambahkan kata tanpa mengubah kata tersebut. Tidak mengubah kata kucing tersebut. Seperti itu. Okay, the third content is word and the word structure. So, word is the smallest unit of language that carries meaning. And the word structure is how the word is formed by combining or modifying small parts, called morphemes. Jadi struktur kata yang menyangkut unsur-unsur morfem yang bersatu membentuk suatu kata yang mempunyai makna tertentu. Nah, terdapat 3 struktur kata di sini, yaitu prefix, suffix, dan root words. Nah, di tabel contents yang sebelumnya saya sudah sering menyebutkan prefix, suffix, dan root words. Jadi apa sih ketiga struktur kata tersebut? Oke. Prefix adalah awalan, ditempatkan di awal kata untuk mengubah atau menambahkan kata. Contohnya pada kata unhappy. Nah, un di kata ini adalah awalan atau prefix di kata tersebut. Nah, suffix adalah akhiran, ditempatkan di akhir kata dalam sebuah kata. Contohnya seperti happiness. Nah, kata dasarnya di sini adalah happy, ditambahkan suffixnya ness, jadinya happiness. Suffixnya adalah ness. Nah, yang ketiga adalah root words atau kata dasar. Nah, ini yang paling pentingnya. Ini adalah kuncinya. Jadi, yang membentuk keutamaan sebuah kata. Contohnya seperti playful. Nah, apa nih dalam kata ini? Kata dasarnya apa? Yaitu play. Full-nya hanya sebagai suffix. Okay, for the last content is word formation process. Word formation process is the process of analyzing word structure. Is morphological process. The word formation process itself explains how words are formed and their relationship to other words in the same language. There are 7 kinds of word formation process. There are 7 kinds of words formation process. First is borrowing.
Nah, borrowing adalah pembentukan kata dengan cara meminjam kata dari bahasa lain tanpa mengubah kata tersebut. Contohnya adalah yogurt. Nah, kalian pasti sering mendengar kata yogurt dan berpikir kata yogurt adalah asli memang bahasa Inggris. Tetapi yogurt adalah kata dalam bahasa Inggris yang dipinjam dari bahasa lain yaitu Turkish. Seperti itu. Contoh lainnya adalah sofa. Kita pasti berpikir sofa memang kata dari bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, tetapi sofa adalah kata yang dipinjam dari bahasa lain yaitu Arabic. Oke, yang kedua adalah affixation. Affixation itu adalah imbuhan. Nah, imbuhan memiliki beberapa jenis seperti tadi prefix, suffix, infix atau sisipan, dan circumfix atau imbuhan awal dan akhir. Contohnya adalah disable. Nah, di sini imbuhannya adalah this. Dalam kata ini ya berarti prefix atau awalannya. Contoh lainnya adalah misunderstanding. Sama nih, prefix juga di awal yaitu miss. Oke, yang ketiga adalah compounding. Compounding adalah proses menghubungkan kata menjadi kata baru. Kata-kata itu sudah mempunyai arti sendiri-sendiri, tetapi ketika digabung menjadi kata baru yang memiliki arti yang berbeda lagi dari kata aslinya. Contohnya adalah boyfriend. Do you have a boyfriend? Contohnya adalah boyfriend. Nah, boyfriend ini terdiri dari dua kata, yaitu boy and friend. Boy sendiri artinya laki-laki dan friend artinya teman. Ketika dua kata ini digabung menjadi boyfriend, artinya menjadi lain, artinya menjadi beda, yaitu pacar atau kekasih. Seperti itu. Contoh lainnya adalah breakfast. Break artinya istirahat, fast artinya cepat. Tapi ketika digabung menjadi dua kata ini digabung, artinya menjadi sarapan. Oke, lanjut jenis dari word formation process yang keempat adalah akronim. Akronim adalah kata yang dapat diucapkan yang dibentuk menggunakan huruf pertama dari beberapa kata. Jadi misal nama saya Pasya, diambil huruf pertama dari kata Pasya ini yaitu P. Seperti itu. Jadi akronim ini untuk memudahkan kita untuk menyebut kata tersebut. Contohnya seperti NASA. Nah, ketika saya menyebutkan NASA, pasti kalian langsung mengerti dan memahami apa yang akan saya bicarakan. Jadi seperti itu. Nah, NASA sendiri apa sih kepanjangannya sehingga membentuk kata NASA ini? NASA ini memiliki kepanjangan yaitu National Aeronautics and Space Administration. So, NASA-nya N for National, A for Aeronautics, S for Space, and the A is Administration. Contoh lainnya yaitu ASAP. Kalian pasti sering dengar ASAP. ASAP itu artinya as soon as possible. Kepanjangannya adalah as soon as possible. Nah, A for S for soon, A for S, P for possible. Seperti itu. Next word formation process is blending. Blending dalam bahasa Inggris adalah proses menyatukan dua kata menjadi satu kata sehingga lebih mudah dipahami. Oke, saya kasih satu contoh yaitu staycation. Kalian pasti sering menyebut staycation dan mengerti
arti dari staycation tersebut. Tanpa kalian sadari, staycation itu berasal dari dua kata yang berbeda, yaitu stay and vacation. Jadi digabung, jadi menjadi staycation. Contoh lainnya yaitu breakfast. Contoh lainnya yaitu brunch. Brunch sendiri dari kata breakfast and lunch, digabung. Jadi sarapan dan makan siang digabung menjadi brunch. Nah, contoh yang ketiga yaitu emoticon. Kalian pasti berpikir emoticon yaitu satu kata itu dan artinya seperti itu. Tetapi emoticon adalah dua kata yang berbeda, yaitu emotion and icon. Seperti itu contohnya. Selanjutnya yang keenam, word formation prosesnya adalah abbreviation. Dalam semua bahasa pasti kita sering menemui kata-kata singkatan. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Contohnya seperti kata singkatan yaitu DM. Kalian pasti sering dong DM. Nah, DM sendiri kepanjangannya yaitu direct message. Jadi pesan pribadi, pesan langsung. Nah, word formation process yang keenam adalah abbreviation. Abbreviation ini adalah singkatan. Dalam bahasa-bahasa lain pasti kalian sering menemui kata-kata singkatan. Begitu juga ada dalam bahasa Inggris. Contohnya seperti DM. DM kepanjangannya adalah direct message. Contoh lainnya yaitu IMO. Kepanjangannya yaitu in my opinion. Seperti itu. Nah, word formation process yang terakhir nih. Word formation process yang terakhir, yang ketujuh adalah clipping. Clipping adalah sebuah proses di mana kata baru tercipta dengan memendekkan kata sebelumnya. Contohnya seperti advertisement. Contohnya seperti examination. Nah, dipendekkan kata examination ini menjadi exam. Kita sering sebut kalau lagi latihan atau mendapat tugas, kita sering sebut exam dari kata examination. Ada juga influenza. Memendekkan katanya menjadi flu. Kita sering menyebutnya sebagai flu. Ternyata kata itu berasal dari kata influenza. Okay, that's all from my presentation about morphology. I hope you can understand and take the knowledge well. Thank you for your attention. See you next time. Goodbye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.